Bab 066. Aku baik. Syukurlah, Mama senang mendengarnya. Bagaimana kuliah dan pekerjaan kamu? Apa semuanya lancar? Ya, semua berjalan dengan lancar. Regina tersenyum dan mengangguk. Sepertinya Delia hidup dengan baik setelah pergi dari rumah. Syukurlah, Regina lega sekali. Putrinya sudah besar sekarang. Dia bisa hidup mandiri. Kalau kedatangan Mama ke sini untuk membujukku pulang. Maaf, Ma, aku nggak bisa pulang. Regina menggeleng, Mama tidak akan menyuruhmu pulang atau melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai lagi. Mama kesini hanya ingin melihat kamu. Melihat kamu sehat sudah cukup untuk Mama. Delia mengerutkan dahi dalam. Tingkah mamanya tidak seperti biasanya. Apa yang beliau rencanakan? Regina bisa melihat kecurigaan di mata putrinya. Ah, semua ini salah Regina juga. Entah seberapa dalam luka yang dia berikan sampai Delia krisis kepercayaan begini. Bagaimana cara Regina memperbaikinya? Bagaimana cara Regina mendapatkan kembali kepercayaan putrinya? Delia, mulai sekarang kamu nggak perlu memikirkan apa-apa lagi, fokus saja pada mimpimu. Kejar impianmu. Mama akan selalu mendukungmu. Maaf selama ini Mama selalu memaksakan kehendak Mama. Maaf membebanimu dengan ekspektasi tinggi. Maaf Mama sudah jual gedung warisan nenekmu. Maaf Mama tidak bisa melindungimu dari orang-orang yang berusaha menjatuhkanmu. Mama. Air mata mendobrak ingin keluar. Regina tidak sanggup lagi menahan air matanya. Sehat selalu ya. Jaga diri baik-baik. Tak ingin menangis di depan putrinya, Regina memilih pergi dari sana. Menutup mulut dengan tangan dan berlari meninggalkan lobi. Meninggalkan Delia yang masih terdiam di tempat. 31. Keesokan hari, di sebuah kafe. Delima menahan diri untuk tidak mengumpat sekarang saking kesalnya. Dia sudah menunggu lebih dari 1 jam tapi orang itu belum datang juga. Kalau bukan karena urusan penting, dia tidak akan mau menunggu selama ini. Oh, kamu masih menunggu ternyata. Delima menoleh pada pemilik suara yang dia tunggu-tunggu. Meskipun ingin memaki, Delima tetap menahan dan tersenyum. Jadi, langsung to the point saja, hal penting apa yang ingin kamu bicarakan tentang Darel dan Om Andito? Tanya Zoya sambil duduk di kursi depan Delima. Benar, dia adalah Zoya, sepupu Delia, putri pertama dari Yuda, putra pertama keluarga Dharma Putra. Dialah yang ingin Delima temui. Aku ingin menawarkan kesepakatan, ucap Delima. Kesepakatan. Aku bisa membantu papamu, Om Yuda, meningkatkan peluang menjadi presiden direktur menggantikan kakek Hanggoro. Zoya mengangkat sebelah alis, dengan cara apa? Saat ini Om Andito sedang memproses pembatalan kerjasama perusahaan kalian. Tak peduli seberapa banyak usaha kalian mencegah pembatalan kerjasama itu, Om Andito masih bersikeras, kan? Zoya berdecak, bisa langsung to the point. Aku bisa membuat Om Andito tetap melanjutkan kerjasama perusahaan kalian. Aku benar-benar bisa menjaminnya. Zoya terkekeh, percaya diri sekali kamu. Memangnya kamu siapa sampai Om Andito mau mendengarmu? Ya, aku memang bukan siapa-siapa di mata kamu. Tapi, aku adalah calon menantu Om Andito. Aku berharga di mata Om Andito dan Kak Darel. Apa? Calon menantu? Iya, aku dan Kak Darel resmi berpacaran. Kak Darel pasti akan menikahiku. Aku bisa menjamin itu. Wow, Zoya tertawa, ternyata hasil tidak tahu malumu menjadi pelakor sudah membuahkan hasil ya. Diam-diam di bawah meja Delima mengepalkan tangan, menahan diri untuk tidak membalas sindiran Zoya. Kalimat itu sangat kurang ajar.
Tapi lagi-lagi Delima harus menahan diri demi mewujudkan tujuannya. Jika kita sepakat, kita akan membuat dokumen perjanjian. Sungguh perempuan licik. Dia bahkan berniat membuat surat perjanjian. Tidak heran dia bisa merebut Darel dari Delia. Secara garis besar isi perjanjian itu adalah jika aku berhasil membuat Om Andito melanjutkan kerjasama perusahaan dengan kalian, kamu harus memberiku uang senilai 500 juta. 32. Delima menatap Zoya dengan percaya diri. 500 juta. Jangan memandang dari nilai nominalnya. Tapi lihatlah keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari kesepakatan ini. Jika kamu berhasil menghentikan pembatalan kerjasama ini, reputasimu dan Om Yuda akan naik. Artinya peluang Om Yuda menjadi presiden direktur juga semakin meningkat. Dan kamu juga bisa naik jabatan dengan prestasi besar ini. Delima sedikit gugup sekarang. Tapi Delima yakin Zoya pasti akan tergiur. Keluarga Dharmaputra adalah keluarga yang menjunjung tinggi reputasi. Zoya tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Keluargamu pasti akan lebih unggul daripada keluarga Delia. Kamu pasti bisa mengalahkan Delia. Begitu ya. Zoya mengangkat kepala, menatap tepat bola mata Delima. Ya, aku akui aku memang ingin mengalahkan Delia. Bukan hanya Delia tapi juga Tania dan sepupu-sepupuku yang lain. Tapi apa yang membuatmu berpikir aku akan bekerja sama dengan musuh yang sudah menjatuhkan keluargaku? Delima mengerutkan dahi. Musuh yang menjatuhkan keluargamu. Maksudmu aku? Kapan aku berusaha menjatuhkan keluargamu? Aku hanya menjatuhkan Delia, dia. Benar. Itu dia. Kamu pikir Delia bukan keluargaku? Dek. Delima terkejut mendengar itu. Kenapa ekspresimu terkejut begitu? Hei, Jal 4 nanogram kecil, sebenci-bencinya aku pada Delia dan Tania, aku tidak akan bekerja sama dengan musuh yang sudah menyakiti mereka. Kalau aku ingin menyingkirkan mereka, aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak butuh bantuan orang luar sepertimu. Zoya menatap Delima dengan tatapan jijik. Bekerja sama dengan pengkhianat sepertimu sama saja dengan mengikat tali di leher sendiri, lalu dengan bodohnya menyerahkan ujung tali itu padamu untuk kamu mainkan kapan sesukamu. Itu bukan kesepakatan, itu hanya bunuh diri secara perlahan. Tinggal menunggu waktu saja kamu akan mengkhianatiku, seperti kamu mengkhianati Tante Regina. Kamu bahkan bisa mengkhianati Tante Regina, orang yang telah memberikanmu tempat tinggal, uang dan segalanya. Sungguh sangat tidak tahu malu. Anjing sekalipun tahu cara menghormati tuannya, tapi kamu justru menggigit dan menyerang balik penolongmu. Dan sekarang, setelah semua itu, kamu masih berani mengajakku kerjasama. Tangan dan kaki Delima gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang menggelegak dalam dirinya. Kata-kata itu seperti belati yang menguliti harga dirinya. Dadanya naik turun, napasnya memburu, seolah udara yang ia hirup terasa semakin menyesakkan. Menyebalkan, kenapa aku harus berurusan dengan manusia tidak tahu malu seperti ini? 33. Zoya bangkit dari kursi. Berjalan mendekat pada Delima yang masih mematung di tempat. Tapi sorot matanya menyala-nyala dan menajam. Menjijikkan. Kamu pikir siapa yang menyebabkan semua kekacauan ini? Suara Zoya menusuk udara. Siapa yang menyebabkan kerjasama itu batal? Delia. Bukan, kamu orangnya. Kamu biang keroknya. Berani-beraninya kamu datang padaku seakan-akan menjadi pahlawan. Zoya meraih gelas di hadapan Delima dan menyiramkan isi gelas itu ke kepala Delima. Biur. Cairan merah dingin itu mengalir dari rambut Delima, menetes ke pipi, dagu, lalu membasahi kerah bajunya.
Beberapa pengunjung menoleh, suara bisik-bisik mulai terdengar. Tapi Zoya tidak peduli. Reputasi adalah segalanya bagi dirinya, namun kali ini, amarahnya jauh lebih besar dari citra yang harus ia jaga. Ini peringatan. Kamu boleh bertindak semaumu, tapi jangan sentuh keluargaku. Hanya aku yang boleh menyakiti mereka. Paham? Zoya melempar gelas kosong itu ke pangkuan delima, cairan merah yang tersisa sedikit terciprat ke roknya. Dengan gerakan anggun namun penuh penghinaan, Zoya membuka tas dan menarik selembar uang 100.000, lalu menjatuhkannya ke atas meja. Cukupkan untuk membayar minuman dan harga dirimu. Senyum sinis terukir di wajahnya, lalu mengayunkan kaki pergi. Tumit sepatunya beradu dengan lantai kafe, bergema di antara suara bisik-bisik para pengunjung yang menyaksikan adegan itu dengan keterkejutan. Sementara itu, delima masih duduk di tempatnya. Tubuhnya menegang, kedua tangannya mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Penghinaan ini aku akan membayarnya 2 kali lipat. Delima bergegas keluar dari kafe sambil menahan malu dan tangis. Dan begitu sampai di dalam taksi, tangisnya pecah. Kenapa hidupku menderita, Hicks? Kenapa? Kenapa aku harus terlahir jadi orang miskin? Aku benci ibu. Aku benci bapakku yang miskin. Sopir taksi melirik delima dari kaca mobil. Dia melihat penampilan gadis muda itu yang terlihat mewah. Dari baju, kalung, tas, sepatu semuanya terlihat mahal, tapi kenapa dia berkata miskin? Pak sopir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Delima menggigit kukunya, tidak, ini belum berakhir. Aku harus bertahan hidup. Masih ada Tania. Gimana pun caranya aku harus bisa kerja sama dengan Tania. Awalnya Delia berpikir mungkin hanya perasaannya saja, tapi setelah 3 hari ini Delia yakin Samudra. 34. Menghindarinya. Pagi itu, di rumah kedua orang tuanya, pagi-pagi sekali Samudra langsung pergi. Delia berangkat ke kantor bersama Evalina, tanpa bertemu dengan Samudra. Lalu seharian tidak ada kabar. Dan malam harinya, Delia bertemu Adnan di lift. Adnan mengatakan Samudra menginap di apartemennya yang lain. Lalu hari kedua setelah itu, Samudra masih tidak ada kabar. Delia sempat chat dan menelpon, tapi tidak ada respon. Delia mencoba datang ke kantornya, tapi ternyata tidak ada. Lagi-lagi, Delia mendapat informasi dari Adnan. Katanya Samudra pergi ke luar kota. Besok atau lusa baru pulang. Lalu hari ini, Delia masih belum bertemu dengan Samudra. Tapi Adnan sudah pulang dan kembali ke apartemennya sendiri di lantai 9. Adnan sudah pisah apartemen dengan Samudra sekitar bulan yang lalu. Sekarang pukul 8 malam, Delia galau di apartemen. Tiduran di kasur sambil memeluk guling, Delia menatap layar ponselnya. Kamu kemana sih? Layar ponsel itu menampilkan chat roomnya dengan Samudra. Kenapa nggak bisa dihubungi? Please, jangan tiba-tiba menghilang. Mungkin saja Samudra sibuk. Dia CEO dan pewaris tunggal, pasti punya banyak kesibukan. Tapi, dia nggak biasanya begini. Biasanya sesibuk apapun, Samudra selalu balas chat. Delia memutuskan mencari angin di taman apartemen. Entah hari ini bawaannya galau sekali. Delia galau karena Samudra belum memberikan kabar sama sekali. Apa mungkin karena pernyataan cinta itu? Kalau memang bercanda ya sudah. Bercanda saja. Tapi kenapa harus menghindar? Ya ampun. Delia menghembuskan nafas kasar dan memencet tombol lift. Begitu lift pada lantai 1, Delia keluar dari dalam lift. Saat melewati lobi, tanpa sengaja Delia melihat Samudra.
Biasanya Delia langsung memanggil namanya dan melambaikan tangan dengan ceria. Tapi kali ini Samudra tidak sendiri. Kak Samudra, lirih Delia. Dia sedang mengobrol dengan 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Tampilan mereka modis, cantik dan tampan. Entah siapa mereka, Delia tidak kenal. Sepertinya rekan kerja atau teman Samudra. 35. Dan begitulah seharusnya kelas Samudra, dikelilingi oleh orang-orang keren. Tidak seperti Delia yang masih merintis dan biasa saja. Delia menaikkan tudung hoodie sampai menutup kepalanya. Lalu mempercepat langkahnya menuju ke taman. Ya memang seharusnya tidak boleh berharap. Astaga, Delia. Sadar diri kenapa sih? Sedikit demi sedikit perasaannya lebih lega. Langkahnya terasa lebih ringan begitu berada di ruang terbuka. Sampai tiba-tiba Delia merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Awalnya, Delia pikir hanya perasaannya saja. Tapi saat dia berhenti melangkah, langkah kaki orang di belakangnya juga ikut berhenti. Dan saat berbalik badan, benar saja Delia menemukan seorang di belakangnya. Dan orang itu adalah Samudra. Arya. Delia langsung berbalik badan lagi dan lari. Delia. Delia. Samudra bingung kenapa tiba-tiba Delia lari. Delia, tunggu. Tunggu. Delia. Samudra segera mengejar dan berhasil menahan tangannya. Lepas. Lepasin nggak? Kenapa? Ada apa? Kenapa lari? Setelah menghilang 3 hari tanpa kabar dan kamu masih bisa tanya ada apa? Nyebelin. Cowok di dunia ini memang sama saja. Bisanya cuma mainin perasaan perempuan. Delia menangkis tangan Samudra dan lari lagi. Sementara Samudra terbengong di tempat. Masih berusaha memproses kata demi kata maksud dari Delia. Lalu dia menyadari sesuatu. Dengan geram Samudra mengepalkan tangan dan berteriak kencang. Adnan SIALAAANNN. Gue botakin lo abis ini. Samudra berlari lagi mengejar Delia. Adnan di apartemen Belike. 36. Kenapa tiba-tiba merinding ya? Duh. Jadi nggak pengen berangkat kerja besok. 37. Samudra tidak bermaksud menghilang. Tapi dia mengaku, dia memang menghindari Delia. Tapi semua itu bukan rencananya. Semua itu rencana Adnan. Kata Adnan, Delia akan menyadari perasaannya jika Samudra menjauh. Selama 3 hari Samudra tidak boleh bertemu dan kontakan dengan Delia. Adnan dengan penuh keyakinan mengatakan rencana itu pasti berhasil. Berhubung Samudra tidak punya pengalaman soal percintaan, Samudra percaya-percaya saja. Dan hasilnya, jangankan berhasil jadian, Delia malah marah-marah dan menuduhnya memainkan perasaan. Padahal Adnan juga jomblo dari lahir. Bisa-bisanya sok-sokan memberikan nasihat soal percintaan. Parahnya Samudra juga iya-iya saja. Dan sekarang disinilah Samudra. Di parkiran apartemen sedang lari-lari mengejar Adnan. Semua gara-gara ide sialan lo. Bos santai dulu, tenang. Tenang. Lo masih bisa nyuruh gue tenang. Delia nggak mau ketemu gue dari semalam. Dia juga nggak mau ngomong sama gue. Telepon dan chat gue juga nggak dibales. Dan parahnya dia bilang gue suka mainin perasaan perempuan. Hah. Masih bisa lo nyuruh gue tenang. Aduh. Ternyata firasat Adnan semalam tidak salah. Pagi ini dia benar-benar tertimpa kemalangan. Lo bilang kalau gue jauhi Delia selama 3 hari, Delia akan merasa kehilangan dan menyadari perasaannya. Lalu saat gue muncul, Delia langsung peluk gue dan bilang mencintai gue. Nyatanya, jangankan peluk, ketemu gue aja dia nggak mau. Bos, dengerin dulu dong.
Aelah. Adnan berlari ke sana kemari di sela-sela mobil sambil menghindari Samudra. Nggak bisa. Sampai dia ketangkap, minimal pipinya pasti lembab. Jadi lebih baik Adnan menghindar dulu. Jadi gini, bos. Delia marah tapi dia nggak bener-bener marah. Justru rencana kita berhasil. Lo masih bisa bilang berhasil. Iya, berhasil. Kenapa? Kalau Delia menganggap bos nggak penting, mau bos menghilang selama minggu, bulan, bahkan 1 tahun pun dia nggak peduli. Tapi nyatanya, Delia kesalkan. Delia marahkan. Artinya dia peduli sama bos. Delia khawatir dan ingin ketemu bos.